Oke, untuk anak-anakku yang pada hebat, oke, materi selanjutnya yaitu komunikasi daring. Sebelum kita mengenal komunikasi daring, apa sih yang namanya komunikasi itu? Komunikasi adalah metode menyampaikan ide atau gagasan pada orang lain melalui media tertentu. Apakah itu baik suara, apakah dalam bentuk gambar, apakah dalam bentuk video, itu disebut dengan komunikasi. Lalu, apa yang disebut dengan komunikasi daring? Komunikasi daring artinya kita menyampaikan informasi kepada orang lain menggunakan media internet atau media selain internet juga bisa. Contoh Bluetooth, apakah kita bisa menggunakan infrared, itu disebut dengan komunikasi. Nah, selanjutnya jenis-jenis komunikasi di sini ada dua, yaitu ada sinkron sama asinkron. Kalau sinkron artinya kita bisa berkomunikasi secara langsung. Contoh nih ya, ketika teman-teman sering menggunakan WA, itu kan teman-teman suka japri nih langsung nih. Itu disebut dengan komunikasi sinkron. Artinya komunikasi sinkron itu kalau menurut buku ini nih, jadi komunikasi yang direct dan itu bisa langsung dibalas. Lalu sedangkan untuk komunikasi asinkron, itu ada komunikasi yang tidak langsung. Contoh, meskipun menggunakan media internet, contoh ketika menggunakan media internet, yaitu teman-teman masuk ke forum diskusi atau forum, contoh nih, forum Facebook, Twitter, atau teman-teman bisa masuk ke marketplace, kayak gitu, itu disebut dengan asinkron. Atau contoh lainnya itu yaitu teman-teman mengirim email, itu disebut dengan asinkron. Karena perbedaannya ketika kita mengirimkan informasi, yang balas komunikasi kita itu agak lama atau bisa bisa langsung atau bisa beberapa hari kemudian, itu disebut dengan komunikasi asinkron. Oke, paham ya teman-teman ya? Selanjutnya, ada contoh aplikasi komunikasi sinkron yang biasa dipakai oleh teman-teman. Ada namanya WhatsApp, ada namanya Zoom, ada namanya juga Google Meet. Kalau WhatsApp lah, udahlah teman-teman sering gunain lah. Lalu untuk Zoom, ini biasanya untuk video conference. Teman-teman bisa tatap muka langsung sama sama orang lain atau sama teman-teman atau sama teman-temannya juga atau sama guru sama dan juga dengan Google Meet gitu. Cuman kalau kita menggunakan Zoom, ini durasinya kalau yang belum premium itu sekitar 40 menit saja. Berbeda dengan ketika kita menggunakan Google Meet, itu komunikasinya itu bisa 1 jam lebih gitu ya. Oke. Selanjutnya, ada contoh aplikasi komunikasi asinkron yang biasa digunakan, yaitu ada yang namanya email, ada namanya forum diskusi. Kalau email ada yang namanya Gmail, ada yang namanya Ymail atau Yahoo Mail, ada yang namanya apalah, banyaklah di sana. Terus kalau forum diskusi, contoh bisa teman-teman bisa gunakan Twitter atau bisa gunakan Facebook atau bisa gunakan di Instagram juga bisa kok. Kalau nggak salah di Instagram juga bisa. Oke, selanjutnya ada Oke cara teman-teman, mengirim email nih. selanjutnya Coba saya teman-teman perhatikan bagaimana cara ketika kita mengirim email nih. Pertama, teman-teman harus masuk ke emailnya dahulu, lalu silakan teman-teman lihat videonya dan simak. bakal memperlihatkan bagaimana cara mengirim email. Yang pertama, kita harus masuk ke halaman email kita dahulu atau kita buat email. Setelah buat email, ini tampilannya. Di sini ada inbox, ada start, ada news, ada send, ada draft, ada more, dan seterusnya. Oke, untuk poin saja bagaimana cara mengirim email. Pertama kita klik compose. Kalau ketika di sini to-nya artinya kita mau mengirim email ke siapa. Contoh saya kirim ke Arif Nugraha 79@guru.smk.belajar.id. Untuk subjeknya apa? Contoh saya kirim untuk subjeknya itu adalah tes pengiriman email. Nah,
bagian bawahnya. Di sini adalah isi email teman-teman, isinya mau apa. Contoh saya buat Der Arif. Ini adalah contoh pengiriman email. Nah, contoh bawahnya best Taufik. Lalu seandainya teman-teman ketika mengirim email, teman-teman ingin memasukkan file, bagaimana caranya? Klik attach file, lalu teman-teman pilih file yang dalam bentuk apa. Contoh saya di sini ingin memasukkan dalam bentuk PDF, lalu teman-teman pilih open, untuk misal saya upload, lalu ketika sudah beres, teman-teman klik send saja. Dan teman-teman ketika sudah ngirim, apakah sudah terkirim belumnya, teman-teman bisa klik send. Ini teman-teman bisa melihat di mana. Oke. Selanjutnya kita cek di sini apakah ada email dari Taufik Nugraha. Kita refresh dahulu. Nah, sudah masuk nih email dari Pak Taufik Nugraha. Kita klik emailnya, ini adalah isinya. Oke. Lalu ketika kita pengen nge-downloadnya, kita pilih klik download saja. Otomatis kelihatan download. Apa filenya? Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itulah cara mengirim email. Nah, tadi ada yang kurang nih ketika kita mengattach file atau kita mengirim email. Selain PDF, teman-teman juga bisa mengirim dalam bentuk zip atau kompres file, baik RAR maupun zip. Lalu teman-teman juga bisa mengirim dalam bentuk doc, dalam bentuk PowerPoint, semuanya bisa di sini. Oke, paham ya teman-teman ya? Selanjutnya, kita bakal belajar tentang sistem komputer. Apa sih sistem komputer? Sistem komputer adalah keterkaitan setiap bagian komputer, baik unit-unit operasional yang mendukung proses komputer maupun proses interkoneksi antar penyusun sistem komputer dalam menjalankan fungsinya. Artinya kayak gimana? Di sini ketika kita menggunakan komputer, kan komputer itu ada namanya keyboard, ada yang namanya mouse, ada yang namanya monitor, ada yang namanya CPU. Nah, keyboard contoh fungsinya untuk mengetik, monitor untuk menampilkan, lalu untuk memprosesnya itu eh, menggunakan CPU. Dan peralatan kayak keyboard, mouse, lalu CPU dan monitor ini saling bekerja sama sehingga bisa menampilkan apa yang kita pengen tampilkan gitu. Jadi setiap bagiannya itu bisa saling bekerja sama ya teman-teman ya. Kayak teman-teman nih ketika mau ulangan nih kan, teman-teman saling bekerja sama gitu kan, si A sama si B ini saling bekerja sama, saling mengerjakan, lalu saling nyontek, itu salah satu kerjasamanya. Tujuannya apa? Biar nilainya bagus. Tapi itu jangan ditiru ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada 3 bagian penting dalam sistem komputer. Pertama, ada namanya hardware. Lalu yang kedua, ada namanya software. Yang ketiga, ada namanya brainware. Hardware itu apa sih? Hardware, hard itu adalah keras, ware itu adalah perangkat. Artinya, hardware itu adalah perangkat keras. Ya, lalu di dalam yang berada di dalam CPU. Contoh nih, kayak ada hard disk, ada RAM, ada power supply, gitu kan, ada mouse, ada keyboard, ada monitor, itu ada perangkat keras atau disebut dengan hardware. Atau secara tidak langsung, hardware itu adalah perangkat yang kita bisa lihat, lalu kita bisa pegang, lalu perangkat yang bisa kita raba juga. Tuh. Berbeda dengan software, software adalah eh, perangkat yang hanya bisa kita lihat saja, tapi kita tidak bisa pegang. Contoh software yaitu ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, Canva, Instagram, dan yang lain-lain. Itu adalah softwarenya, gitu kan. Lalu apa itu brainware? Brainware itu adalah kitanya teman-teman, orangnya yang mengoperasikan komputernya itu. Apabila tidak ada 3 komponen penting dalam sistem komputer ini tidak ada salah satunya, contoh nih ya, ada hardware, ada software, tapi brainware-nya tidak ada. Apakah bisa jalan? Nggak bisa.
Karena yang mengoperasikannya siapa? Ya si brainware tersebut. Contoh lain nih, seandainya ada hardware, ada brainware, softwarenya nggak ada, teman-teman ada CPU, teman-teman pengen ngetik, sedangkan aplikasi pengetikannya atau software pengetikannya tidak ada, itu kan tidak bakal bisa terjadi, betul nggak teman-teman ya? Itu perbedaan dari hardware sama software sama brainware. Makanya hardware, software, brainware ini adalah tiga komponen penting dalam sebuah sistem komputer. Selanjutnya ada perangkat keras komputer nih. Perangkat keras komputer teman-teman yakinlah saya sering pakainya, cuman mungkin ada yang belum tahu juga. Contohnya ya, pertama ada yang namanya mainboard. Mainboard ini dalamannya kayak gini teman-teman nih. Atau tata letak di mana perangkat kayak RAM, hard disk, semua komponen komputer ini diletakkan. Ini disebut dengan mainboard. Fungsi dari mainboard ada tempat soket semuanya nempel. Kayak RAM semuanya nempel di sini, kayak prosesor nempelnya di sini, dan perangkat yang lainnya juga ya. Oke. Selanjutnya ada CPU atau Central Processing Unit. Artinya CPU itu adalah otaknya komputer. Nah, teman-teman nih, ketika teman-teman membeli komputer nih, kan ada pengen yang cepet nih ya. Nah, selain yang bikin cepat itu ada apanya? Salah satunya adalah CPU-nya nih. CPU-nya itu semakin bagus, itu semakin cepat gitu kan. Atau kalau di manusia itu ada otak kitanya itu kan. Kalau otak kita itu cepat ya kita cepat menangkapnya juga. Contoh nih ya, bukan perbandingan. Ketika kita menjelaskan materi algoritma atau kita menjelaskan materi percepatan berubah beraturan ketika kepada anak TK itu pasti bakal lama nangkapnya karena CPU-nya otaknya itu masih kecil. Berbeda ketika GLBB atau gerak berubah beraturan ini dijelaskan kepada anak SMA atau kuliah, ini pasti bakal cepat karena otak itu lebih besar juga untuk penangkapnya. Oke, paham ya dari CPU ini? Selanjutnya ada RAM atau memori. Memori banyak. Kalau kita bahasa Indonesia itu ingatan. Memori ini adalah fungsinya adalah salah satu untuk mempercepat komputer. RAM atau kita sebut dengan RAM, Random Access Memory. Jadi ketika komputer dinyalakan, ini komputer itu nggak langsung ke prosesor, nggak langsung nyala, tapi dia mengakses dulu ke RAM-nya dulu gitu, mengingat-ingat dulu biar cepat gitu kan. Lalu RAM ini atau memori ini dibagi menjadi dua, ada yang namanya RAM, ada yang namanya ROM. Kalau RAM artinya random access memory, artinya memori yang bisa kita baca dan kita bisa tulis. Sedangkan kalau ROM ini adalah read only memory atau memori yang hanya kita bisa lihat saja. Contoh dari ROM adalah ketika kita menyalakan komputer, selalu ada yang namanya starting up atau pengecekan kelengkapan komputernya itu yang berwarna hitam itu adalah salah satu fungsi dari ROM gitu. Lalu RAM ini juga bersifat ada dua sifat, yaitu ada yang disebut dengan volatil dan non volatil. Kalau volatil artinya eh, data ini bakal hilang ketika listrik mati. Tapi kalau non volatil, listrik padam, datanya tidak akan hilang. Itu. Kalau penerapannya itu, kalau RAM itu bersifat volatil, kalau ROM itu bersifat non volatil. Oke, paham ya teman-teman ya? Selanjutnya ada power supply nih, teman-teman nih, yang kadang-kadang gitu kan, yang kadang-kadang komputernya nggak mau nyala nih ya, yang kadang-kadang komputernya nggak mau nyala gitu kan. Kenapa sih nggak mau nyala? Nah, salah satu yang harus kita cek atau yang peralatan yang berfungsi untuk mengalirkan daya yaitu adalah power supply ini nih teman-teman. Nah, power supply ini fungsinya artinya untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Arus AC itu apa sih? Arus AC itu adalah arus yang dimana simpelnya adalah ketika kita pegang itu nyetrum. Tapi kalau arus DC ini yang dialirkan kepada komputer biar punya daya gitu kan ya.
Nah, ketika teman-teman nih, jadi sumber utama dari listrik dari luar itu adalah dimasukkan dulu kepada power supply gitu teman-teman. Selanjutnya ada perangkat keras eksternal nih, atau perangkat keras di luar gitu kan, di luar dari CPU tersebut. Yang pertama, kita lihat dulu tipe perangkat eksternal. Ada beberapa tipe. Yang pertama, machine readable. Yang kedua, ada human readable. Yang ketiga ada communication. Machine readable adalah manusia secara tidak, artinya manusia secara tidak langsung berperan dalam pengendalian. Artinya mesin ini bekerja sendiri gitu kan. Sedangkan human readable artinya antar muka yang menghubungkan komputer dengan manusia gitu kan. Artinya human readable ini adalah orangnya itu berperan langsung dalam komputer, pengoperasian komputer itu disebut dengan human readable. Sedangkan untuk communication adalah pendukung dalam sistem komunikasi jarak jauh gitu kan. Selanjutnya ada klasifikasi perangkat eksternal. Yang pertama ada input output device, yang kedua ada input device, yang ketiga ada output device. Nah, teman-teman jangan langsung terjemahin ya untuk input output device ini. Input arti kalau kita terjemahkan, input adalah masukan, output adalah keluaran, sedangkan device adalah perangkat. Masa ada perangkat masukan dan keluaran? Jangan kayak gitu. Artinya kita pakai bahasa Indonesia saja, input output device. Input device dan output device. Lalu selanjutnya kita bakal terangkan apa itu disebut dengan output device. Output device, contoh, sederhananya teman-teman pasti tahu yang namanya USB atau flash disk nih. Flash disk itu nyoloknya kemana? Ke USB port. Nah, USB port ini ketika kita masukkan flash disk, ini kan masuk ke dalam USB port nih. Kita bisa lihat di monitor itu sebagai inputan atau sebagai inputannya dari USB, lalu kita keluarkan outputnya kepada monitor, atau kita bisa masukkan data kepada flash disk melalui USB port gitu teman-teman. Ini adalah fungsi dari USB port. Lalu ada port serial nih. Port serial ini artinya port yang biasa kita gunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor nih. Ini disebut dengan port serial ini. Yang berada di belakang gitu kan. Di sini ada port serial, di sini ada port HDMI. Ini sama-sama aja. Ini sama kok bisa digunakan gitu kan. Untuk menghubungkan monitor, menghubungkan TV dari CPU juga bisa. Ini menggunakan port serial. Selanjutnya ada yang namanya port Ethernet atau modem nih. Port Ethernet tuh bentuknya kayak gini nih. Yang di atas port USB gitu kan. Port Ethernet atau port modem ini fungsinya untuk menghubungkan jaringan gitu kan. Ketika menghubungkan jaringan menggunakan apa? Menggunakan kabel gitu kan. Makanya teman-teman jangan bingung, Pak kenapa saya nggak ada internetnya? Nyolok nggak kabel internetnya ke port Ethernetnya? Gitu kan. Dicek dulu gitu kan. Gitu teman-teman. Dan ini berada di belakang CPU gitu ya. Selanjutnya ada perangkat input atau perangkat masukan. Yang pertama yaitu ada pengetikan, disebut dengan contohnya adalah keyboard. Pasti teman-teman sering pakai. Ada yang namanya QWERTY, ada yang dalam bentuknya touch, ada yang bentuknya kayak di alpha gitu kan. Nomor saja itu disebut dengan keyboard juga sama. Ini untuk mengetikkan. Lalu perangkat masukan atau petunjuk yang kedua yaitu adalah disebut dengan pointer atau mouse. Perangkat masukan, petunjuk atau pointer adalah perangkat masukan yang digunakan untuk menggeser kursor atau memilih objek dalam monitor. Contoh nih ya, ketika teman-teman menggeserkan mouse nih, kan suka ada nih yang tanda panah. Ini teman-teman geser itu disebut dengan pointer. Contohnya ada yang namanya mouse, yang untuk menggerakkan pointer ada yang namanya mouse biasa nih ya teman-teman ya. Lalu yang kedua ada yang namanya trackball nih.
teman-teman selain bisa digeser, yang bulatan merah ini teman-teman bisa putar-putar nih, itu disebut dengan trackball gitu kan, untuk mengarahkan pointernya. Selanjutnya ada yang namanya touchpad. Touchpad ini biasanya berada di laptop nih. Nah, teman-teman bisa biasa gunakan touchpad gitu. Selanjutnya ada perangkat keluaran. Perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk audio, tampilan grafis, hasil cetak, dan lainnya. Nah, ini ada perangkat keluaran. Bisa dalam bentuk audio, tampilan grafis, hasil cetak, dan lainnya. Yuk kita lihat apa aja sih perangkat keluaran yang ada. Pertama nih, monitor. Ya kan, monitor teman-teman bisa melihatnya tampilan grafis atau tampilan apa aja di monitor gitu kan. Tuh. Yang kedua, ada monitor juga ada dua, yaitu ada monitor CRT atau cathode ray tube, atau kita bisa lihat komputer kotak atau komputer tabung. Ini disebut dengan komputer monitor CRT gitu kan. Lalu ada lagi satu lagi, monitor LCD atau liquid crystal display. Monitor LCD adalah monitor yang biasa kita gunakan, yaitu monitor yang bentuknya flat, itu monitor LCD. Selanjutnya ada speaker nih. Speaker ini perangkat keluaran yang untuk mengeluarkan suara nih, teman-teman ya. Lalu ada namanya printer nih. Printer itu ketika untuk kita ngeprint. Artinya kita dari data kita pengen mengeluarkan dalam media cetak. Ini kita menggunakan namanya printer. Selanjutnya ada platter. Perbedaan platter ini sama fungsinya kayak printer, cuman eh, platter ini adalah printer berukuran besar. Oke, sekian teman-teman materi dari saya, mudah-mudahan mudah dimengerti. Apabila ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.